Seorang pria berpikir dia telah menyelamatkan seekor anak anjing kecil, tetapi kunjungan ke dokter hewan mengungkapkan kebenaran mengejutkan tentang hewan tersebut. Berlindung dengan jaketnya dari hujan, Max berlari dari mobilnya langsung ke pintu rumah. Sebuah suara rintihan lembut tiba-tiba membuatnya berhenti. Meski hujan deras terus turun, rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari tahu. Mengikuti suara itu, sepatunya basah oleh rumput lembab di dekat batas propertinya. Di balik semak-semak, ia menemukan sosok kecil yang gemetar. Makhluk itu berlindung di bawah tanaman rhododendron, basah kuyup dan menggigil hebat. Ketika Max mendekat, dia memperhatikan bulunya kusut dan matanya yang kecil tampak ketakutan menatap ke arahnya. Mengira itu anak anjing liar, hatinya tergerak melihatnya. Dia berbicara dengan nada lembut, membujuk makhluk kecil itu mendekat dengan janji kehangatan dan perlindungan. Karena putus asa, hewan itu perlahan mendekati tangan Max yang terulur. Dengan hati-hati dia mengangkatnya, membungkusnya dengan jaket, dan membawanya masuk ke rumah yang hangat. Di dalam, aroma kayu basah karena hujan memenuhi udara, dan musik jazz lembut terdengar, memberikan suasana nyaman yang biasa Max ciptakan untuk tanamannya. Dia meletakkan makhluk itu di atas handuk tebal, di dekat perapian, mengeringkannya, dan mengamati lebih dekat. Saat itulah dia menyadari panjang telinga yang tidak biasa dan pola bulu yang aneh yang tidak cocok dengan ras anjing manapun yang dia kenal. Penasaran, Max menyiapkan susu hangat dan daging ayam yang langsung dimakan oleh makhluk itu. Saat ia mengamatinya makan, ia menyadari tatapan tajam dan sikap waspada makhluk itu terasa berbeda dari sifat ceria khas anak anjing. Duduk di dekat perapian, Max memperhatikan makhluk itu meringkuk dan tertidur. Ia merenungkan asal-usulnya dan mengapa ia sendirian. Berencana membawanya ke dokter hewan keesokan harinya untuk pemeriksaan dan memeriksa mikrochip. Max berharap dapat menemukan pemiliknya jika makhluk itu tersesat. Namun malam itu, ia akan memberikan perlindungan dan kehangatan kepada tamu misterius tersebut, yang kedatangannya sama tiba-tiba dan menggugah seperti badai di luar. Saat akhir pekan tiba dengan cuaca cerah dan hangat, sangat kontras dengan malam badai ketika mereka bertemu. Max merasa semakin terpesona dengan teman barunya yang misterius. Hari itu Sabtu, dan setelah menyelesaikan rutinitas pagi dengan mendaki udara segar di pegunungan Blue Ridge, serta menikmati sarapan yang mengenyangkan, kegiatan yang menyegarkan semangatnya dan memberinya rasa tenang, Max menghadapi tugas tambahan, mempersiapkan sahabat barunya untuk pergi ke dokter hewan. Dia mencoba meringankan suasana dengan memperkenalkan mainan empuk dan berbicara dengan nada ceria. Tetapi teman barunya, yang dia panggil Shadow, tampak tidak biasa. Mata Shadow sering mengarah ke jendela dengan penuh perhatian mengamati luar. Max merasa campuran antara kekhawatiran dan kebingungan terhadap sikap Shadow yang tidak biasa, jauh dari tingkah laku anak anjing yang energik. Mengabaikan kekhawatirannya, Max mengira sikap Shadow yang pendiam disebabkan oleh latar belakang misterius dan perubahan yang baru saja dialaminya. Dengan menggunakan tali pengikat sementara, Max menempatkan Shadow di mobilnya dan mengemudi menuju dokter hewan lokal, berharap mendapat wawasan dari Dr. Clara Johnson. Namun saat tiba, resepsionis dengan senyum simpati memberitahu bahwa Dr. Clara harus menghadiri keadaan darurat keluarga dan tidak tersedia. Klinik hanya menawarkan prosedur rutin seperti vaksinasi dan pengobatan kutu hari itu, layanan yang tidak sesuai dengan situasi unik Shadow. Max diberitahu bahwa Dr. Harper akan menggantikan Dr. Clara mulai minggu depan. Saat Max mengemudi pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kejutan hari itu dan perilaku aneh dari teman barunya.
Makhluk itu, yang dia beri nama Shadow sebagai penghormatan atas pertemuan pertama mereka di malam badai, tampak anehnya nyaman kembali ke rumah. Shadow duduk diam di kursi belakang mobil, sesekali menangkap tatapan Max melalui kaca spion dengan ekspresi yang sulit ditebak. Seiring waktu berlalu, apa yang awalnya Max anggap sebagai kebiasaan unik berubah menjadi daftar keanehan. Setiap pagi saat Max membuat kopi, Shadow dengan tenang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Gerakannya terlihat terencana dan hati-hati, sangat kontras dengan kelincahan anak anjing pada umumnya. Shadow sama sekali tidak tertarik pada mainan berbunyi atau tulang kunyah yang Max beli dari dokter hewan. Malah lebih sering mengamati dunia luar melalui jendela seperti penjaga yang waspada daripada hewan peliharaan. Malam hari membawa suasana yang lebih aneh. Shadow selalu duduk di ujung tempat tidur Max, matanya menatap tajam ke bayangan di dalam kamar, telinganya selalu siaga. Saat suasana lingkungan mulai sunyi, Shadow mengeluarkan suara melolong rendah dan penuh kesedihan yang bergema dengan nada liar, sangat berbeda dari suara riang anak anjing biasanya. Lolongan itu terdengar seolah berasal dari alam liar yang kuno. Merasa penasaran sekaligus sedikit terganggu, Max mulai menulis pengalamannya di blog, sebuah platform sederhana tempat dia biasanya membahas proyek coding dan kisah perjalanannya mendaki. Sebagai seorang pengembang perangkat lunak berusia 30 tahun, Max mulai mendokumentasikan dan membagikan pengamatannya tentang Shadow. Selain postingan regulernya, dia mengunggah video dan detail perilaku aneh Shadow, mengundang para pengikutnya untuk turut memecahkan misteri ini. Tulisan blog berjudul "Apakah anjing saya bukan anjing?" segera menarik perhatian pembaca dan menghasilkan gelombang rasa ingin tahu serta keterlibatan. Respons yang membanjiri blognya beragam, mulai dari skeptisisme ringan hingga kekhawatiran yang tulus. Beberapa pembaca berspekulasi bahwa Shadow mungkin adalah ras anjing langka atau bahkan persilangan serigala, sementara yang lain berpendapat makhluk itu bisa jadi hewan eksotis yang jarang diketahui. Saat diskusi berkembang, para pecinta binatang dan ahli lokal mulai memberikan pendapat, mencatat kewaspadaan Shadow yang tajam dan lolongan malamnya yang menyeramkan sebagai tanda kemungkinan garis keturunan liar. Teori-teori yang lebih kreatif bermunculan, menyarankan bahwa Max mungkin tanpa sengaja menemukan makhluk yang jarang terlihat di kawasan pinggiran kota North Carolina. Terpikat oleh rasa ingin tahu yang semakin besar, Max meningkatkan intensitas kegiatan blognya. Setiap perilaku Shadow dicatat dengan saksama dan dibagikan, mengubah blog dari sekadar jurnal pribadi menjadi forum diskusi yang hidup. Postingan tentang ketidaktertarikan Shadow pada aktivitas khas anjing, suara vokalnya yang unik, dan pengamatannya yang intens terhadap lingkungan sekitar menarik banyak pembaca. Blog yang dulunya hanya tempat berbagi proyek coding dan cerita mendaki kini menjadi pusat perdebatan dan spekulasi liar tentang sifat misterius Shadow. Saat akhir pekan berganti menjadi awal minggu baru, misteri seputar Shadow semakin memuncak, mendorong Max untuk mencari saran profesional yang lebih pasti. Di tengah teori-teori liar dari pembaca online dan kekhawatirannya sendiri yang semakin besar, Max memutuskan untuk mencoba kembali berkonsultasi dengan dokter hewan. Dengan campuran kegelisahan dan antisipasi, Max mengatur janji temu dengan Dr. Harper, berharap mendapatkan kejelasan. Tanpa disadarinya, kunjungan ini akan mengubah kehidupannya yang tenang di pinggiran kota dan membawanya ke perjalanan tak terduga. Langkah ini, didorong oleh rasa ingin tahu dan harapan, menjadi awal dari pengungkapan yang tidak hanya akan memecahkan misteri identitas Shadow, tetapi juga mengubah cara Max terhubung dengan dunia alami di sekitarnya. Saat mereka tiba di klinik,
Suasananya sibuk dengan keadaan darurat khas kota kecil, seekor labrador yang pincang, kucing yang marah mengeong dari kandangnya, dan sekelompok pemilik hewan peliharaan yang gelisah. Max merasakan campuran gugup dan antusias yang mengikat perutnya. Dia menggenggam tali Shadow lebih erat saat mereka berjalan ke area resepsionis. Shadow langsung menarik perhatian. Seorang wanita yang sedang berjalan keluar berbisik cepat kepada temannya sambil melirik ke arah Max dan Shadow. Mata wanita itu membesar, menunjukkan campuran rasa penasaran dan mungkin kekhawatiran. Temannya, seorang pria tegap yang memegang Golden Retriever yang tenang, melirik Shadow sekilas, tetapi segera mengalihkan pandangannya saat melihat Max memperhatikan. Saat waktu tunggu terasa semakin lama, Max merasakan setiap tatapan dan mendengar bisikan spekulasi yang memenuhi ruangan, memperbesar pikiran-pikiran resahnya. Apakah Shadow hanya ras anjing yang tidak biasa atau ada sesuatu yang lebih? Setiap bisikan seakan mencerminkan dan memperkuat ketidakpastiannya, membuat minggu sebelumnya terasa semakin aneh. Akhirnya nama mereka dipanggil. Saat mereka berjalan menuju ruang pemeriksaan, tubuh Shadow menegang. Max mencoba menenangkannya dengan usapan lembut, tetapi saat mendekati pintu, naluri Shadow mengambil alih. Dengan tarikan kuat, Shadow terlepas dan melarikan diri. Ruang tunggu langsung kacau. Labrador menggonggong dengan keras. Seekor kucing melolong dari kandangnya dan anak-anak menjerit saat Shadow berlari di antara kaki kursi dan pengunjung yang panik. Jantung Max berdegup kencang saat ia mengejar Shadow. Sam, asisten dokter hewan yang cekatan, ikut mengejar. Kejar-kejaran berakhir ketika Sam berhasil memojokkan Shadow di ruang penyimpanan yang penuh dengan perlengkapan hewan peliharaan. Dengan napas terengah-engah, Max dan Sam akhirnya berhasil menenangkan Shadow yang matanya melebar ketakutan dan napasnya terengah-engah. Dalam perjalanan kembali ke ruang pemeriksaan, Max berkali-kali meminta maaf kepada pemilik hewan peliharaan lainnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu sekaligus kekhawatiran yang mendalam. Di dalam ruangan, Dr. Harper menunggu mereka dengan alis terangkat dan sikap tenang. "Cukup lincah ya?" katanya sambil menutup pintu dengan lembut. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar napas berat Shadow yang kini dipegang erat oleh Sam. Max mengangguk, matanya yang khawatir mencari jawaban di wajah dokter yang berpengalaman itu. Saat Dr. Harper mengenakan sarung tangan baru untuk memulai pemeriksaan, pikiran Max dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang akan terungkap tentang Shadow. Dengan pengalaman bertahun-tahun di belakangnya, Dr. Harper mendekati Shadow dengan campuran minat profesional dan kehati-hatian. Ia memulai dengan memeriksa bagian perut Shadow. Tangannya terampil dan lembut saat menyentuh tubuh hewan itu. Shadow tetap mengejutkan tenang, matanya gelisah memindai ruangan. Sesekali, pengunjung penasaran mengintip melalui jendela tembus pandang klinik, tertarik oleh keributan sebelumnya. Saat Dr. Harper memeriksa mulut Shadow dan memeriksa giginya, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Gigi Shadow jauh lebih tajam dan lebih menonjol daripada anjing domestik manapun. Lebih mirip predator liar, sesuatu yang jarang ditemukan di lingkungan pinggiran kota. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi sedikit cemas. Melangkah mundur, mata Dr. Harper melebar saat ia memproses apa yang dilihatnya. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran sekaligus ketertarikan. "Apa yang Anda sebut hewan ini?" tanyanya, menatap tajam melalui kacamatanya. "Di mana Anda menemukannya? Berapa lama Anda memilikinya? Apakah ini kunjungan dokter hewan pertama dengannya?" Max menjelaskan bahwa ia menemukan Shadow berkeliaran sendirian setelah badai besar. Awalnya mengira itu anak anjing liar. Dengan setiap jawaban, ekspresi Dr. Harper semakin terpesona dan pertanyaannya menjadi lebih mendesak.
Gerakannya semakin cepat saat ia merujuk kembali pada catatannya. Setelah serangkaian pertanyaan singkat, Dr. Harper menoleh ke asistennya, Sam, menggelengkan kepala dengan takjub, lalu berbicara kepada mereka berdua, menunjukkan betapa seriusnya penemuan mereka. Maaf atas interupsi ini, tetapi sebelum kita melanjutkan cerita, saya ingin meminta Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini. Ini sangat penting bagi kami. Terima kasih banyak. Ini bukan anak anjing, Max, kata Dr. Harper. Suaranya terdengar berat oleh kekhawatiran. Yang Anda bawa adalah bayi hiena. Melihat keterkejutan di wajah Max, Dr. Harper dengan cepat mencoba menenangkan suasana. Dengan nada lebih lembut, ia melanjutkan, "Saya tahu ini mengejutkan, tetapi yang Anda miliki di sini adalah hiena tutul muda. Sangat jarang melihat mereka di daerah ini, dan sangat penting bahwa kita menangani ini dengan sangat hati-hati." Kebenaran itu sulit dipercaya. Shadow tidak langsung terlihat seperti hiena, mungkin karena kondisinya yang kurang gizi. Selain itu, pola bulunya secara aneh menyerupai anjing Chihuahua, meskipun sedikit berbeda, ciri yang menyesatkan dan menyembunyikan sifat asli hienanya. Dr. Harper melanjutkan untuk menjelaskan implikasi pentingnya. Hiena tidak hanya jarang ditemukan, tetapi juga berpotensi berbahaya dan jelas tidak cocok untuk lingkungan rumah biasa. Mereka membutuhkan perawatan khusus yang disesuaikan dengan sifat liar dan kebutuhan mereka. Saat Dr. Harper berkoordinasi dengan pengawas satwa liar dan tempat perlindungan satwa lokal, klinik menjadi dipenuhi dengan aktivitas baru. Menyadari pentingnya penanganan yang aman dan segera, Dr. Harper dengan tenang menginstruksikan Sam untuk menyiapkan kandang. "Pastikan kandangnya luas dan nyaman," katanya dengan suara pelan. Memastikan pendekatan mereka penuh kehati-hatian dan perhatian. Max mengamati persiapan dengan cemas, merasa tidak nyaman dengan tindakan ketat yang dilakukan untuk Shadow yang sejauh ini bersikap lembut. Dr. Harper yang menyadari keraguannya meletakkan tangan dengan penuh pengertian di bahu Max. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Max," ujar Dr. Harper menenangkannya. "Ini bukan hukuman. Hiena secara alami adalah hewan liar, dan meskipun Shadow belum menunjukkan agresi, kita harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraannya. Kandang ini hanyalah langkah pengamanan untuk memastikan semua orang, termasuk Shadow, aman sampai ia dapat dipindahkan ke lingkungan yang lebih sesuai untuknya." Dr. Harper melanjutkan penjelasan bahwa hiena, bahkan yang masih muda, dapat bersikap tidak terduga dan mungkin berbahaya, terutama dalam situasi asing atau penuh tekanan seperti klinik dokter hewan. Dia menunjuk ke kandang besar yang telah disiapkan untuk Shadow, dirancang agar nyaman untuk hewan itu sekaligus menjaga keselamatan staf klinik dan hewan lainnya. Persiapan yang penuh perhatian ini sedikit mengurangi kecemasan Max, meskipun ia masih berusaha menerima kenyataan mengejutkan tersebut. Keahlian Dr. Harper yang tenang membantu menenangkan rasa khawatir Max, memberikan rencana jelas untuk menangani situasi yang langka dan tak terduga ini. Suasana ruangan berubah menjadi lebih tenang saat mereka mempersiapkan Shadow dengan aman sebelum dipindahkan ke habitat yang lebih sesuai. Saat Sam dengan lembut memindahkan Shadow ke kandang barunya di bagian klinik yang lebih sepi, Max memandang dengan sedih. Melihat mata Shadow yang besar dan penuh kesedihan, melalui jeruji kandang memicu gelombang rasa bersalah dalam dirinya. Ia merasakan tanggung jawab yang mendalam atas situasi Shadow saat ini, meskipun ia memahami bahwa ini adalah keputusan yang benar. Sendirian dengan Shadow di ruangan isolasi yang redup, Max merasakan dampak berat dari kejutan-kejutan hari itu. Meskipun situasinya berubah tak terduga, ia menyadari bahwa sejak awal, ketika ia pertama kali membawa Shadow pulang, ada sesuatu yang berbeda.
Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelamatkan apa yang ia pikir sebagai anak anjing liar. Ini tentang ikatan yang tumbuh di antara mereka, melampaui naluri liar Shadow. Saat mereka menunggu kedatangan spesialis satwa liar yang akan mengambil alih perawatan Shadow, hiena muda itu tampak merasakan perasaan campur aduk Max. Dalam gerakan yang tenang, Shadow mendekati sisi kandang yang paling dekat dengan Max, ragu-ragu namun penuh harap. Max merentangkan tangannya ke arah kandang. Sebagai balasan, Shadow dengan lembut menjilat jari Max dan menyentuh tangannya dengan kepalanya. Sebuah ekspresi terima kasih dan perpisahan yang tenang. Dalam momen singkat itu, mereka mengalami hubungan mendalam yang merangkum waktu singkat mereka bersama. Saat Max melihat Shadow beristirahat lebih tenang di kandangnya, tampak kurang takut dan lebih nyaman, ia merasakan keyakinan kuat bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Momen kejelasan ini membawa kedamaian, memberikan kepuasan bahwa ia telah berkontribusi pada kesejahteraan seekor hewan liar yang secara tak terduga telah memperkaya hidupnya. Apakah Anda merasa tersentuh oleh cerita ini? Apakah Anda akan mengambil keputusan yang sama seperti Max dan melepaskan Shadow? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beri kami jempol ke atas. Dalam mengucapkan selamat tinggal pada Shadow, Max belajar tentang pentingnya memahami dan menghormati hewan liar. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.